Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum niat itikaf bisa niat sekarang. Sebenarnya tadi begitu masuk masjid langsung nawaitul i'tikafa taqarruban lillahi taala, seperti itu. Karena nanti materi ini akan kita kaitkan dengan apa itu ibadah i'tikaf, seperti itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menunaikan kegiatan ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah siam maupun ibadah qiyam. Dan pada pagi hari ini kita juga istiqomah dengan kajian, yaitu hadis Arba'in Nawawi pada akhir bulan setiap Selasa pagi. Mudah-mudahan majelis-majelis kita ini sebagai taman surga Allah Subhanahu wa taala, serta majelis yang akan menambah khazanah wawasan keagamaan kita, yang insyaallah sama-sama kita perbekal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridho dan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pagi hari ini hadis keempat. Hadis keempat yaitu tentang penciptaan manusia dan takdirnya. Nanti ada bahasan di situ tentang bagaimana perilaku dan amal perbuatan calon-calon penghuni surga. Nah, itu nanti kita kaitkan dengan ibadah itikaf, ya. Nah, itu nanti kajian itikafnya nanti kita kaitkan di situ. Saya baca dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatam misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Dalam hadis ini menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Jadi ada beberapa tahap tadi, ada beberapa fase yang disebutkan. Pertama yaitu berupa 40 hari nutfah, ya. Artinya nutfah di sini adalah air sperma, yaitu pertemuan antara apa istilahnya itu, sperma dengan, ya begitulah bahasanya ya, apa ovum ya. Nah, itu dalam hitungan 40 hari ya. Kemudian summa yakunu alaqah, dari nutfah itu kemudian menjadi alaqah ya. Itu berproses selama 40 hari menjadi segumpal darah, alaqah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Ya. Summa yursalu ilaihil malaku. Setelah itu baru kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu menyempurnakan penciptaannya. Fa yursalu alaihil malaku, yaitu dengan mengutus seorang malaikat dan memerintahkan untuk meniupkan ruhnya. Jadi kalau kita lihat berapa? 40 dikali berapa tadi? Dikali 3 ya. Dikali 3 berarti 120 hari. Ya. Atau kurang lebih 4 bulan. Maka 4 bulan itu dia sudah ditentukan sempurna penciptaannya atau tidak sempurna. Jadi sempurna dan tidak sempurna itu haknya Allah. Ya. Jadi mohon maaf ibu-ibu terutama ketika ada ibu hamil muda, ya, tahu-tahu nggak jadi alias keguguran. Itu bukan karena kesundulan, bukan karena kesundul kenceng sampai gugur, nggak ada hubungannya. Sampean sih Pak terlalu semangat, ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, namun itu adalah apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi proses penciptaan manusia tidak bisa diukur dengan ilmu manusia, dengan logika, dengan akal pikiran. Enggak. Ukurannya adalah iman. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa itu yang tidak bisa dilogikakan dengan akal pikir manusia, tapi hanya bisa dijawab dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan contohnya? Nabi Adam itu punya bapak enggak? Enggak punya. Punya ibu enggak? Enggak punya ya. Dan tidak ada yang mempermasalahkan tuh. Begitu Isa lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam tanpa bapak, jadi masalah enggak? Jadi masalah ya? Jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu aja enggak ada masalah. Sampai Allah mengatakan inna masali Adam, inna kamasali Adam, inna masalah Isa kamasali Adam. Bahwa perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Ya. Keduanya diciptakan dari apa? Turab. Turab itu apa? Ya, debu, tanah. Ya kan? Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Nah, cuma kun fayakun ini yang harus dibedah sebenarnya. Ya, lebih dalam. Tapi nanti insya Allah kita kaji nanti setelah Ramadan pada pertemuan Syawal dan seterusnya ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena nanti spesial kita materinya kita kaitkan dengan ibadah itikaf ya. Nah, karena kita kan persiapan itikaf. Artinya memasuki 10 terakhir bulan
Ramadan. Itu jangan sampai tidak spesial ya. Jadi harus spesial ibadahnya seperti itu. Oke? Artinya summa yursalu ilaihil malaku fayamfuhu fihi ruh. Ya. Artinya di situ Allah akan menetapkan kesempurnaan penciptaan manusia atau tidak sempurna. Artinya kalau sempurna itu hidup. Kalau enggak sempurna berarti mati. Nah, udah selesai sampai di situ ya. Jadi sekali lagi enggak ada hubungannya tadi itu dengan istilah ya. Enggak ada. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah perintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Ya. Itu di dalam kandungan. Yang pertama bikatbi rizkihi, untuk menentukan rizkinya. Jadi rizki kita ini sudah ditentukan. Ya. Semuanya, tidak hanya manusia, sampai kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah semuanya, baik yang ada di atas bumi maupun yang ada di dalam perut bumi. Sesuai dengan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka enggak usah khawatir untuk enggak bisa makan itu. Enggak usah khawatir. Orang kalau nggak bisa makan itu berarti sudah mati dia, rizkinya memang udah habis. Ya, jadi itu kalau kita percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa ajalihi, serta ajalnya, ya, artinya datangnya sebuah kematian. Kematian itu pasti, cuma misteri. Ya memang dibuat misteri sama Allah, ya kan? Kalau nggak dibuat misteri, semuanya semangat. Sama dengan Lailatul Qadar lah kira-kira begitu. Lailatul Qadar ini ada yang tahu enggak? Jatuh pada hari apa? Malam keberapa? Ya kan? Kita masih berdebat itu masalah Lailatul Qadar itu. Ada yang bilang malam ganjil. Ya kan? Ada yang bilang malam ganjil yang paling akhir dan seterusnya. Ya kan? Sampai-sampai ketika awal puasa ini sudah berbeda. Sana genap, sini ganjil. Mana yang benar? Situ dapat Lailatul Qadar, sini enggak dapat. Aduh, susah. maka ngaji ini jangan sampai 1 bab aja. Ya, baca semuanya, hatam supaya benar-benar paham. Ya, dan kesimpulan yang paling sederhana, ketika ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka jihadlah mulai dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita lihat itu di awal-awal semangat. Begitu 10 akhir kendor. Jalan-jalan yang sudah rame itu ya. Sudah banyak stand-stand dipasang itu ya. Ya. Jadi semangatnya bukan semangat ke masjid, tapi semangat di luar masjid. Ini juga kita harus perhatikan ini. Kalau kita pakai ilmu, insya Allah ya kita nggak akan terbawa lah, insya Allah ya. Kita lebih fokus kepada kegiatan yang ada di masjid, terutama kegiatan akhir Ramadan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, yaitu dengan menunaikan ibadah i'tikaf. Selanjutnya wa amalihi, serta amal perbuatannya. Ya. Kemudian wasaqiyun au sa'idun, termasuk tergolong bahagiakah kita di dunia ini sampai nanti di akhirat, ya, atau kita ini tergolong orang yang celaka. Tapi saya ingin katakan bahwa 4 ketetapan yang Allah tetapkan di sini adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, maka ditekankan di akhir hadis ini, fa wallahilladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Jadi orang itu ketika awal-awal perbuatannya baik, ya, tapi sementara kitab menetapkan, ketentuan menetapkan, ya, bahwa kamu ini termasuk orang-orang yang akan celaka.
ya kan? Tapi ketika ketetapan bahwa manusia itu sebagai orang yang celaka, namun ia bisa istiqomah dengan amal baiknya, maka itulah yang akan menentukan nasib manusia. Jadi yang menentukan nasib manusia itu sesungguhnya siapa? Dirinya atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah perlunya kita ngaji, ya. Jadi kita ini nggak boleh pesimis, termasuk nggak boleh meratapi apa perbuatan-perbuatan yang sudah berlalu, ya. Apalagi Allah menyatakan kepada kita bahwa rahmatku sangat luas, ampunanku begitu luas dan begitu mudahnya. Ya, saya sudah sampaikan kemarin pada kajian-kajian kita di kultum sholat taraweh, ya, terutama di bagian kedua untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa kemarin? Iman, ya kan? Yang kedua hijrah, ya. Hijrah bukan hijrah ngikuti tren, bukan. Orang pada pakai jilbab, kita harus hijrah pakai jilbab, ya kan? Bukan seperti itu, bukan tren hijrahnya, tapi benar-benar diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan nanti begitu ibadah itikaf, ini lagi tren ini, kita itikaf, ya. Itikafnya tren, bukan karena Allah. Masalah juga, gitu kan? Masalah juga. Jadi harus hijrah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan ini sesuai dengan persaksian kita. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Udah pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita jalani apa yang Allah perintahkan. Itu kan orang yang berhijrah kan begitu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi perintahnya. Termasuk itikaf itu. Itu bagian daripada upaya yang kita kombinasikan antara hijrah dengan yang terakhir, yaitu jihadun fi sabilillah, serta berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, sebagaimana saya ingin katakan bahwa itikaf ini apa artinya? Itikaf ini artinya ibadah yang akan didapatkan manusia melalui ibadah itu untuk lebih mengenal dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara bahasa itikaf itu artinya al-habsu, menahan diri, mendiamkan diri. Ya. Jadi kalau kita sedang puasa sekarang ini, ketika ada orang yang mencoba dengan godaannya, ya, dengan ajakannya yang tidak baik, maka apa jawaban kita? Jawaban kita cukup mengucapkan ini so'im. Maaf saya lagi puasa. Coba bisa nggak diterapkan kira-kira di luar puasa itu? Ya, bisa mestinya. Bisa. Ya, bisa. Dan ibadah itikaf ini ya memang ibadah yang akhir-akhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semasa hidup di Madinah ini memang memberikan contoh untuk keluarganya, bahkan untuk sahabat-sahabatnya dan segenap umat Islam. Ya, dan itu dilakukan oleh Nabi di mana? Ya di masjid, ya di Masjid Nabawi. Sehingga ada pertanyaan mungkin dari kita ini, Ustaz, apa boleh kita itikaf di rumah? Jawabannya gimana? Kalau ada yang tanya, saya itikaf di rumah, kenapa? Karena di rumah saya ada masjid. Nah ini kita harus kembali kepada sumbernya, ya. Jangan membuat aturan sendiri, ya. Sehingga kalau kita pahami secara syariat, bahkan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bahkan keluarganya, sahabat-sahabatnya,
pada titik kesimpulan tidak ada itikaf di dalam rumah, sekalipun rumah itu ada musola, ada masjid. Ya, yang pasti begitu kesimpulan mayoritas ulama. Dan jangan dipikir bahwa itikaf ini ibadah yang kita ba'da taraweh, ya, harus masuk masjid. Kemudian enggak boleh keluar sebelum terbitnya fajar. Apa seperti itu pengertiannya? Ya enggak juga. Ya, itikaf ini ada dua. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib. Ya, sunnah, wajib. Mana yang tergolong sunnah? Itikaf yang tergolong sunnah adalah itikaf yang kita lakukan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan ya. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya, bahwa orang yang melakukan ibadah tatawwu alias ibadah sunnah diantaranya itu adalah iktikaf. Itu bagian daripada wal akifina fil masajid wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan engkau gauli istrimu sedang engkau beriktikaf bersamanya di dalam masjid. Dari ayat ini sebenarnya sudah bisa kita simpulkan bahwa enggak ada iktikaf di rumah itu. Sudah jelas kok Allah mengatakan fil masajid. Ya, bahkan bentuknya plural ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Masajid itu kan jamak. Masjidun, masjidani, masajidun. Di sini ada berapa masjid? Di sekitar kita. Ada, 1-2 ada ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada yang tanya, mana afdol nih? Masjid Al-Islah atau masjid apa satunya? Ya misalnya Mambaul Falah misalnya. Mana yang afdol? Dua-duanya bisa. Kalau dibilang mana yang afdol, enggak ada yang afdol. Karena masjid yang diutamakan cuma 3. Ya. Masjidil Haram itu yang pertama. Ya. Yang kedua Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ketika orang punya nazar untuk iktikaf di Masjid Nabawi, ya, itu artinya dia nggak boleh iktikaf di bawah levelnya Masjid Nabawi. Tapi kalau ada masjid yang lebih bagus daripada Nabawi, ia tempati atas nazar yang dia lakukan untuk beriktikaf, boleh enggak? Boleh, karena ada yang lebih utama. Ibadah itu begitu. Ya, kita bikin yang spesial. Dalam artian tidak spesial secara praktek saja. Ya, tapi spesial secara hasil yang didapatkan. Coba, yang kita mau dapatkan ibadah iktikaf ini setelah keluar Ramadan itu apa coba? Ya kan? Lah kalau kemudian kita ini sudah semedi begini, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah banyak dosa selama 11 bulan sebelum masuk Ramadan, ya Allah Engkau ampuni ya Allah. Ya. Kalau bisa catatan amal yang tidak baik ini jangan sampai tertulis di dalam kitab perjalanan hidupku ya Allah. Kan itu kan di antara yang mau kita lakukan itu kan itu gitu loh. Begitu keluar bulan Ramadan, Masya Allah, lupa itu. Sudah itikaf kepada Allah. Tapi udah lupa lagi itu, Masya Allah. Ya, nah inilah masalah kita. Karena terjebak pada ritual. Tapi tidak bisa membumikan apa yang kita lakukan sehari-hari, terutama dari sholat 5 waktu. Sholat contohnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan sholat ini termasuk ibadah yang paling utama sudah. Gak ada yang paling utama daripada ibadah sholat ini.
Waladzikrullahi akbar. Coba, Allah itu yang mengatakan. Bukan saya, bukan siapa-siapa. Allah yang mengatakan. Waladzikrullahi akbar. Maka kemudian ketika kamu sholat, apa yang bisa kamu lakukan? Sholat. Ketika kamu itikaf, apa yang bisa kamu lakukan? Sholat. Ada pertanyaan, Ustadz, saya tadi malam sudah terawih ditutup dengan witir, Ustadz. Terus, ya nggak beranilah saya sholat. Wong sholat saya sudah saya tutup. Mulai kapan ada istilah sholat dibuka ditutup itu? Ya kan? Jangan kasih pemahaman-pemahaman yang mengacaukan umat ini, jangan. Ya kan? Kasihlah pemahaman mereka, ini yang membuat mereka sejuk, enggak galau gitu kan. Udah kena Covid 2 tahun dikasih yang susah-susah berpikir masalah-masalah. Kasih yang adem gitu loh, kasih ajaran yang enak gitu loh. Ya kan? Ya pada satu kesimpulan yang Nabi katakan la witrani fi lailah. Enggak ada sholat witir itu 2 kali 1 malam. Ya mohon maaf, kadang-kadang sampai ada witir ini dipolitisir itu. Karena sudah 3 atau 1 ya. Kemudian pengen supaya bisa witir lagi. Ya, karena sudah ditutup, dibuka lagi pintunya begitu. Sholat lagi 1 rakaat menjadi 2 akhirnya dengan yang sebelumnya ganjil itu menjadi genap. Nah, baru dia nanti sholat tahajud, kemudian sholat apa? Ya apalah, ya sholat yang didirikan, misalnya sholat Lailatul Qadar ya kan? Karena malam Lailatul Qadar, sholat Lailatul Qadar. Begitu selesai sholat Lailatul Qadar dan seterusnya, baru kemudian ditutup dengan witir lagi. Lah ini yang nggak bener ini. Udahlah nggak usah pakai begitu-begitu itu. Ya. Jadi berilah yang mudah kepada umat ini. Jangan membuat semakin sulit untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Seperti itu. Jadi para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagian daripada itikaf yang tadi ya ada yang bernilai sunnah, bahkan ada yang bernilai wajib. Ya kan? Nah kalau wajib berarti bagaimana? Kapan itikaf itu disebut itikaf wajib? Itikaf itu disebut wajib ketika itikaf ini yang dari awal sudah diniati. Contoh, sebelum puasa sakit-sakitan, ya kan? Kemudian berkat Sya'ban, ya banyak puasa sunnah, dia merasa sembuh. Wah, saya sembuh dengan puasa sunnah ini. Ini kalau ketemu Ramadan, apalagi itikaf 10 hari, maka saya yakin saya akan diberi kesehatan yang sempurna. Berarti apa? Dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Makanya kalau sumpah jangan berat-berat. Hati-hati loh, itu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Sumpah jangan berat-berat. Ya. Allah tidak memberatkan kok. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya kan jelas kan? Nah, kenapa kemudian kamu membuat yang susah? Saya itikaf, harus itikaf untuk kesembuhan saya 1 bulan penuh. Ya maka dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kamu harus itikaf. Dan itikaf itu menjadi wajib hukumnya. Karena kamu sudah membuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan itikaf sunnah dengan itikaf wajib. Yang pasti kembali kepada niatan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya artinya secara ritual itu Allah menyebutkan 2 perkara di situ. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Dan tentunya maksudnya selain 2 ya,
dua ajaran di situ dan turunan-turunannya, maksudnya begitu. Ya. Jadi kalau sholat di situ disebutkan ya bisa saja sholat wajib ataupun sholat sunnah dan turunan-turunannya, maksudnya seperti itu. Termasuk hablum minan nas, zakat, sedekah, infak, bahkan sampai muamalah yang lain. Ya, semuanya itu harus kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali lagi kepada praktek amal perbuatan yang bisa kita lakukan selama melaksanakan ibadah itikaf. Itu apa saja banyak ya. Saya tadi sudah menyebutkan di antaranya kita bisa mendirikan sholat ya. Kemudian kita bisa perbanyak zikir ya. Kita bisa perbanyak tadarus. Mungkin yang bisa banyak dilakukan ini sebenarnya ya, yang paling cocok ini menurut saya ini. Ya kita buat kajian seperti itu. Ya sebagaimana kajian seperti ini. Jadi 10 terakhir ini kita buat kajian full Ramadan. Ya bahasanya kajiannya monggo bebas lah kajiannya saya kira ya. Jadi kalau mungkin sebelum masuki 10 terakhir ini kajian kita agak bolong-bolong misalnya. 1 minggu 1 kali atau 1 minggu. Nah, kalau bisa selama 10 hari terakhir ini dengan nawaitul i'tikaf seperti ini jangan lupa loh ya. Ketika masuk masjid kita duduk di sini jangan lupa diniati i'tikaf. Ya. Begitu masuk kemudian kita niat nawaitul i'tikaf taqarruban lillahi taala. Ono ceramah yo ngrungokno ceramah. Ojo ustaze ceramah jamaah ngaji. Nanti mau ngaji nanti, ya kan? Apalagi tadi Haji Naim sudah dibatasi saya ini 5:30 selesai. Bahkan sebelum 5:30 nanti ada tanya jawab, ya. Dan i'tikaf itu jangan dipahami lama waktunya, enggak juga. Bebas. You mau menentukan ketentuannya di antum, ya kan? Yang penting jangan sampai niat i'tikaf kita batal dengan perbuatan kita. Jadi kalau sudah niatnya itu i'tikaf, ya sudah i'tikaf gitu loh. Tinggalkan urusan-urusan di luar, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Terus Ustaz, apa enggak boleh kita keluar meninggalkan masjid ketika kita niat i'tikaf? Ya boleh kalau ada keperluan yang bersifat darurat. Aduh, HP ketinggalan Ustaz. Perlu enggak HP? Ya kalau dianggap perlu ambil. Kan? Tapi selesai i'tikafnya. Begitu keluar kita tinggalkan tempat yang awalnya kita sudah niat i'tikaf, bahkan sudah sholat, sudah membaca Al-Quran, tiba-tiba ingat, aduh HP gak ada. Sehingga keluar meninggalkan masjid ke rumah mengambil HP. Kira-kira i'tikaf begini lanjut apa berhenti? Berhenti Pak. Ya. Dan jangan dikira bahwa i'tikaf itu pokoknya moneng. Gak boleh metu, gak boleh ninggal masjid sebelum sengengene muncul. Ya kan? Karena i'tikaf itu juga bukan hanya di malam hari. Sampean bisa melakukan dengan sampean berpuasa. Ya. Apalagi misalnya iki ben gak masuk kerja tak kayak i'tikaf wae. Tak izin nang perusahaan. Kon. Insyaallah buyar insyaallah. Ya. Maksudnya buyar sebagai karyawan maksudnya. Ya kecuali perusahaan itu ngajak i'tikaf, wis libur saiki i'tikaf. Wow, jempol itu. Kalau ada perusahaan yang berani begitu, itu betul-betul tawakal kepada Allah itu. Ya. Nah, tapi pernahkah ada perusahaan seperti itu? Ya 1.000 gak 51 mana 1.000. Ono perusahaan 1.000 sing iso mek ngono iku mek 1 tok. Sing 1.000 gak iso. Ya
Karena apa? Ya itikaf ini kembali lagi kepada kebutuhan kita sebenarnya. Ya kan? Kepada kebutuhan kita. Jadi jangan sampai salah bahwa itikaf ini metode ajaran Nabi yang disampaikan kepada kita agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata dalam pepatah itu wa in tadnu minni tadum minka mawaddati. Ya, jadi katanya ungkapan cinta itu ya dalam bait syair yang tadi saya katakan itu, kalau kita ini cinta kepada seseorang, ini tidak cinta kepada Allah ya. Padahal cinta kepada Allah itu pasti nomor satu, nggak ada nomor dua itu ya. Allah dan Rasul itu satu dua itu. Selain itu udah nomor tiga dan seterusnya. Maka cinta yang akan diberikan kepada kita itu melebihi dari cinta yang kita rasakan. Ya kan? Kita cinta dengan Ramadan. Ya. Dan cinta dengan Ramadan itu berupa apa? Ya berupa ibadah yang giat kita lakukan. Siam, kemudian malam hari qiyam dan seterusnya. Kira-kira dengan giat melakukan ibadah siam di pagi hari sampai terbenam matahari hingga qiyam di malam hari kita dirikan dengan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau sholat tarawih, apa yang dapat kita rasakan? Kenikmatan, keindahan, kebahagiaan, bagaimana bisa bersama, bagaimana bisa bersatu, bagaimana bisa saling memberi dan seterusnya. Luar biasa. Sama wa intan aanni talqa anni anggana iyan. Tapi jika engkau menjauhi dariku, artinya untuk mengenaliku lebih dekat, bahkan sampai engkau mencurahkan rasa cintamu kepadaku, ya katanya Allah, sorry bro. Ya, aku ya iso ado aku awakmu. Nah, jadi dekat dan tidaknya kita dengan Allah itu apa? Ya tergantung kita. Dan bagian dari upaya untuk melakukan itu di dalam ibadah iktikaf. Ya, Ustadz, apa beda sih dengan puasa kalau begitu? Kan sama, puasa ini kan menahan juga. Iyalah, sama. Ya, makanya beberapa imam madzhab itu menyebutkan bahwa orang itikaf harus disertai dengan puasa. Ya kan? Nah, tapi ibadah puasa itu tidak menjadi syarat sahnya itikaf seseorang. Itu loh. Gak apa-apa, boleh ada orang punya wacana, punya pendapat seperti itu boleh. Ya memang di dalam kitab itu kalau kita baca ada penjelasannya begitu. Gitu loh, ada penjelasannya. Tapi enggak kemudian kita dengan membaca itu kita simpulkan. Ya kan? Enggak. Ya mana yang cocok dengan kondisi kita, ya? Dengan kondisi kita. Termasuk tadi saya katakan kita ini dalam itikaf ini termasuk mau itikaf sunnah atau itikaf wajib. Ya kan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya kalau tadi saya katakan sebelum puasa jenengan sudah nazar untuk itikaf 1 bulan penuh Ramadan, lakukan itikaf itu. Ya, atas sumpah yang engkau ambil dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya awali jangan memberatkan diri membuat apa? Janji. Jangan. Ya. Iya. Koyok-koyok ngono kan. Jekete yo bolong-bolong. Enggak boleh, Pak. Jadi ya niati saja, kapan saja bisa, mau di malam hari silakan. Bersama keluarga boleh Ustaz? Boleh. Masa enggak boleh? Boleh enggak? Boleh. Bawa istri boleh enggak? Boleh. Cuma ya itu jangan sampai terjadi perbuatan yang dilarang, apalagi di masjid. Ya kan? Sampai Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan engkau menggauli istrimu sedang engkau beriktikaf di dalam masjid. Jangan engkau campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Bukan enggak boleh bergaul dengan istri di malam bulan Ramadan itu, boleh. Ya kan? Sampai turun tuh ayatnya itu. Uhilla lakum lailatas siyami
ar-rafasu ila nisaikum. Boleh, nggak apa-apa. Cuma yang gitu nunggu. Maksudnya itu tunggu sampai selesainya puasa. Tapi ya bukanya juga bukan buka langsung. Hubungan enggak juga lah. Ya aturlah sedemikian rupa. Ya, mana yang lebih istimewa, mana yang lebih baik kan gitu kan. Jadi pilihan itu semuanya ada pada kita. Cuma yang menentukan baik dan tidaknya itu kan Allah. Sudah Allah tentukan. Ya. Puasa itu kan pilihan Allah. Ya. Bukan tidak puasa, pilihannya Allah. Ya, ini saya ulang lagi ya, sejarah puasa. Sejarah puasa di awal mulanya itu manusia umat Islam awal-awal mula puasa disyariatkan boleh memilih antara dua perkara ini. Satu, membayar fidyah dengan tidak berpuasa. Yang kedua, berpuasa tanpa mengeluarkan fidyah. Jelas itu ayatnya itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Artinya yang mampunya mengeluarkan untuk membayar fidyah, silakan pilih membayar fidyah dengan tidak berpuasa. Tapi di akhir Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi dibanding engkau mengeluarkan fidyah dengan berpuasa, itu lebih baik, lebih utama jika kamu tahu manfaatnya puasa. Manfaat puasa dengan manfaat fidyah lebih besar mana? Lebih besar puasa. Ya. Puasa memberi kesehatan. Ya. Sumu tasihu, berpuasalah. Maka niscaya engkau akan mendapatkan kesehatan. Ya, maka pada saat kita mau puasa terutama sahur, di waktu sahur itu kita berdiri, kita bangun untuk sahur, ya walau dengan seteguk air putih. Tasahharu, kan begitu kan? Kita diperintahkan untuk sahur itu. Ya kan? Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam waktu sahur kamu, apakah engkau makan, apakah engkau minum dan seterusnya, disitulah keberkahan akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kamu sekalian. Subhanallah, luar biasa. Jadi pilihan Allah ini luar biasa. Maka enggak ada pilihan kita hidup ini kecuali menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita melalui apa? Al-Quran. Maka oleh karena itu Al-Quran Allah turunkan. Karena Allah tahu manusia enggak cukup dengan telinga, manusia enggak cukup dengan mata, manusia enggak cukup dengan akal. Kenapa? Kemampuan petunjuk itu semuanya terbatas hanya di dunia. Maka Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Ya, hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia. Kemudian menurut Imam Qurtubi itu dibagi menjadi dua. Ada yang petunjuk umum, ada yang petunjuk khusus. Nah, termasuk panjenengan ini yang mendapatkan petunjuk khusus Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena sudah bisa mengambil iktibar dari pelajaran-pelajaran Al-Quran. Nah, tinggal satu kita nih. Apa? Istiqomah. Kita sudah insya Allah beriman. Dan keimanan kita sudah kita tunjukkan dengan amal saleh kita. Dengan mendirikan sholat, dengan siam, dengan zakat, dengan haji, dengan umroh, dan lain sebagainya. Tinggal satu. Summas taqim. Ya, itu jawaban Nabi. Ketika ditanya oleh seorang sahabat yang ingin belajar tentang Islam. Dan dia katakan, setelah aku mendapatkan darimu Nabi, maka saya tidak akan pernah tanya kepada siapapun. Ajari aku itu Nabi. Maka Nabi pun berkata, kul amantu billah summas taqim. Berimanlah kamu kepada Allah. Ya, kemudian beristiqomah. Artinya beriman di sini mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Termasuk itikaf, upaya dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan. Ya, kan ini bagian cara Allah
membuat supaya kita lebih dekat, ya, lebih mencintai, lebih menikmati dan lebih merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena kebahagiaan itu enggak diukur dengan materi, enggak sama sekali. Ya, banyak orang banyak materinya tapi semakin masalah juga. Ya, justru yang sedikit bermasalah enggak? Ya masalah juga sih. Ya podo masalah. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita ini kecuali Allah, ya. Nah, maka bagian itikaf ini sebenarnya bagian untuk mencari solusi, ya. Nah, terus kira-kira, Ustaz, saya itikaf ini ingin menyelesaikan masalah. Ya tergantung masalahnya. Kalau urusannya perdata kan masa diselesaikan dengan itikaf, ya enggak lah. Nah, ya semuanya itu profesional sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke, itu saya kira mudah-mudahan sudah cukup. Waduh, kurang 5 menit ini Pak Naim. Tanya jawabnya cuma 5 menit ini. Mohon maaf ya. Kebablasan nih Bapak ya. Tapi enggak apa-apa, ini mudah-mudahan jadi kata pengantar yang baik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Monggo. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Monggo. Nanti kalau tidak ada nanti di Pak Mehmet lagi yang nyawak nanti itu. Yang lain dulu, kalau memang tidak ada lagi, terpaksa harus Pak Mehmet ini yang mewakili. Tidak ada lagi. Ya monggo Pak Mehmet karena sudah tidak ada Pak Mehmet. Nggih, monggo. Mewakili, benar ya. Ya, jadi sangat jelas sekali pertanyaannya, ya, bahwa memang apa yang sudah dilakukan pengurus di masjid, ya, terkait dengan iktikaf ini, ya, semacam ada persiapan, ya, terutama untuk melayani jamaah, ya, yaitu memang bagian yang harus kita lakukan, ya, bagian yang harus kita lakukan. Termasuk tadi ingin mencoba 24 jam. Bagus itu. Ya, kalau saya baca dari share-shareannya itu kan keren itu kan. Disiapkan, wah, lengkap lah saya kira. Ya. Dan ini bisa menjadi kampanye saya ini. Saya selalu kampanye kalau ada hal-hal yang baru itu dalam kebaikan itu, dalam Islam itu. Saya selalu contoh tuh Masjid Al-Islah, oh gitu. Iya betul. Saya selalu kampanye. Ya, dulu masjid masang AC itu takut. Iya. Jadi koyok-koyok
gak mampu lah. Ya, gak mampu. Laupo wis ono kipas. Ya kan? Begitu ada satu masjid itu yang saya masuk di dalamnya itu, begitu masuk di dalamnya terasa seperti di Masjid Nabawi. Dinginnya maksudnya. Duh, saya kampanye itu. Langsung masjid-masjid yang saya panas di situ pada. Ya, orang gemuk itu cepat panas soalnya. Akhirnya sekarang itu ya Allah, alhamdulillah hampir musola masjid itu sudah ruangannya sudah AC semuanya. Nah, itu yang harus menjadi bagian yang juga kita pikirkan. Samalah dengan Alislah ini. Ya, saya melihat cukup bagus ini takmir ini ya. Dan saya doakan mudah-mudahan panjang umur Pak Mehmet ya. Sehingga bisa menjadi pionir-pionir kebaikan ya. Dan istilahnya dicontoh untuk ya pengurus-pengurus yang semuanya harus punya semangat fastabikul khairat. Ya, saya kira 24 jam hanya menyediakan waktu saja Pak Mehmet nggak cukup. Maksudnya kalau hanya waktu 24 jam Pak kami siapkan, sementara fasilitas nggak ada, ya itu juga belum cukup lah maksudnya ya. Sediakanlah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita, ya kan? Siapkan di sini. Ya kan? Tapi jangan yang aneh-aneh Pak. Biar bisa nyaman tidurnya, kita siapkan spring bed. Ya enggak juga Pak seperti itu. Kalau memang begitu ya bukan niat itikaf. Ya enggak jadi itikaf itu. Enggak ada Pak istilah itikaf. Tidur boleh Pak di masjid. Ya kalau ketiduran boleh, tapi kalau niatnya tidur masjid enggak ada. Jangan-jangan karena rumah panas pindah masjid aja karena masjid ada AC. Ah ini bahaya ini. Makanya hati-hati, tren itu namanya, hati-hati. Ya, hati-hati. Banyak orang pulang-pulang umroh itu. Ceritanya begitu. Masya Allah, Masjidil Haram, enak sekali. Dingin, tidur di dalamnya enak sekali. Gak terasa ucapannya itu gak terasa. Bahwa apa yang dia ucapkan menunjukkan perbuatannya yang kurang berkualitas. Masya Allah Ustaz, sampai enak tidur di masjid. Bayangkan coba masjid jadi tempat tidur coba. Masya Allah. Padahal masjid ini kan mestinya menjadi tempat kita berkholwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita jauh dari harta. Dari istri kita jauh, dari harta kita jauh, dari kita maksudnya itu supaya lebih fokus kepada Allah. Maka 24 jam waktu yang disiapkan sudah benar itu Pak Mehmet. Mungkin ada istilahnya sip 1, sip 2, sip 3 gitu. Maka nanti takmir membuat panitia sip 1 siapa, sip 2 siapa, sip 3 siapa. Ya, harus tanggung jawab juga itu. Ya kan? Jangan hanya waktunya saja 24 jam pintu semuanya dibuka lebar-lebar, enggak ada yang jaga masjid. Semua hilang, siapa tanggung jawab? Ya takmir juga. Ya hati-hati Pak, karena enggak semuanya orang masuk masjid niatnya baik Pak. Ya, harus dijaga. Ya kalau jam seperti ini sih ya insya Allah aman. Mau diangkat satu orang yang gak kuat lah. Tapi kalau sampai punya jam digital Pak, tinggal ngapek ini. Ya bukan saya maksud jahat, enggak. Kita harus apa? Hati-hati Pak. Ya kan? Apalagi di sini sudah ada CCTV ya Pak. Ya full ya. Ya termasuk Ustadz sedang ceramah ini di bahaya. Tapi enggak apa-apa, niatnya kan baik Pak Mehmet ya. Jadi luar biasa kalau kita punya semangat seperti ini. Inilah hidup Pak. Dinamika kita ini seperti ini. Dan satu sama lain harus support. Jangan satu punya keinginan baik digembosi. Opo sampai. Iki biawak begini nih. Biawak begini nih memang enggak layak untuk ya. Tapi enggak apa-apa Pak, memang itu setan itu Pak, iblis itu begitu. Ya memang hidup itu kan begitu kan. Ada yang baik, ada yang enggak suka baik. Tapi enggak apa-apa, run aja, jalan aja, go aja. Ya enggak usah pedulikan gitu loh. Ya mudah-mudahan biawak-biawaknya enggak tambah banyak gitu. Yang gembosin itu enggak tambah banyak gitu ya. Tapi insya Allah yang mensupport semangat. Dan itu enggak harus juga dari takmir, dari pengurus, tapi juga dari kesadaran jamaah.
Saya juga ingin sampaikan, jamaah yang ngono, wis disiarno ono panganan, ya bukan berarti kita ke sana kosongan. Ojo lali, datang ke masjid bawa sangu. Kota amal diisi, Pak. Sampean pengen sop buntut. Tapi gak tahu ngeleponi cewek. Ya, Pak sampean ini. Berpikir logikanya tuh yang sederhana aja lah. Ya. Sakjane gak ono Pak makan gratis juga ono, Pak. Asli, Pak. Ya, dan itu hanya di masjid adanya, Pak. Ya kan? Enggak, artinya ini supaya semangat aja kita kan. Semangat bersedekah, apalagi Pak bulan Ramadan ketemu Lailatul Qadar. Kalau sedekahnya 10.000 dikali 1.000 bulan, jadi piro kemana ya? Bok miliaran bisa niku uangnya itu. Hanya 10.000 loh Pak. Modal 10.000 dapat pecel ya. Sampai sudah dapat emas berapa ton itu, masya Allah ya. Ini juga semangat yang harus kita pompa untuk jamaah-jamaah kita ini ya. Ya supaya ya kita ini punya pemikiran yang diajarkan Nabi ya, al yadul ulya khairun minal yadis sufla ya, tangan di atas itu lebih wibawa, lebih mulia daripada tangan di bawah ya. Ya bagaimana caranya supaya kita bisa tangan di atas? Ya sebenarnya sederhana, keluarkan yang bisa kita keluarkan dan tidak harus dinilai dengan nilai. Kemampuannya 1.000 ya sudah 1.000 gitu loh, nggak harus sama. Sungkannya Pak Naim ya, kono 1 juta mau 1.000. Lah memang kemampuan dia 1 juta, kenapa? Karena hasilnya harus keluar 1 juta. Lah hasil kita kan keluarnya memang harus 1.000 gitu loh. Beda pendapatan bro. Bukan beda pendapat ini, beda pendapatan. Jadi wajar-wajar aja kalau ada. Enggak, yang penting semangatnya semangat ukhuwah ya Pak Mehmet ya. Jadi ukhuwah kita ini basyariah, ya sampai kita tingkatkan pada ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan itikaf ini bagian juga kok dari ibadah ukhuwah Islamiyah ya. Karena kita satukan kekuatan kita untuk bersama-sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita ini sudah dipersiapkan kalau ada perang kita udah siap gitu loh. Ketika diumumkan sama Pak Mehmet, ayo kabeh metu perang. Kabeh ku semangat metu ngono lho maksudnya, gitu loh ya. Terima kasih Pak Mehmet atas semuanya dan cukup ya Pak Naim ya. Kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala bin niyati du'a lissalam wal qabul bi jahi sayyidi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa as-salafu sholih wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la 'adwan illa khadalta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawa'i الدنيا والآخرة هي لك الرضا إلا قضيتها يا خير الناصرين. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير يسر لنا كل أمر أسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء وسقم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا ومجتمعنا خصوصا في هذا المجلس يا الله من أهل العلم وأهل الخير من أهل الإبادة والتقى ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.